yang telah membawa kita semua dari zaman yang gelap gulita menuju zaman terang benderang. Perkenalkan, di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan Bapak Kepala Sekolah SDN Bojong 4 selaku tuan rumah. Sambutan yang ketiga, Bapak Pengawas Gugus 2 Kemang. Acara yang berikutnya, penyampaian materi proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5. Acara yang selanjutnya, penyampaian informasi ranting 1 tentang Lomba HUT ke-78 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2023. Acara yang berikutnya istirahat dan sholat. Acara yang selanjutnya melanjutkan materi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan acara terakhir penutup doa. Baiklah, untuk mempersingkat waktu karena sudah siang, kita masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Semoga acara siang hari ini berjalan dengan lancar. Marilah kita bersama-sama membuka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah SDN Bojong 4 selaku tuan rumah acara KPG Gugus 2 Kemang. Kepada Bapak Suhandi SPD dipersilakan. Punten ngadeg ya. Pak Mehmet, Pak Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Mehmet selaku pengawas pembina di Gugus 2 ya, wujudnya. Punten saya mah, can apa? Juga teh Gugus 1. Yang saya hormati Ketua Gugus yaitu Ibu Juni. Kemudian yang saya hormati pula para kepala sekolah se-Gugus 2 ya. Kemudian juga yang saya banggakan, yang saya muliakan, insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta KKG pada saat ini. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberkahi nikmat sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izinnya bisa berkumpul, bersilaturahim, bermuajah di gedung kami SDN Bojong 4 ya. Insya Allah hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah limpahkan kepada penghulu alam kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para pengikut, dan mudah-mudahan kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita maklum bahwa pada hari ini tanggal 3 hari Selasa, bulannya bulan September ya. Geus orang gitu ya. Jadi bulan Oktober, tanggal 3 Oktober 2023 bertepatan dengan bulan Rabiul Awal. Jadi bulan bulut gitu ya. Nah, bertepatan. Tidak ada salahnya kita tadi memberikan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pada kegiatan ini bimbingan teknis implementasi kurikulum merdeka atau IKN. Insya Allah
pemateri sudah hadir semua. Ya, insya Allah kita dengarkan, kita simak, kita kaji, kita telaah. Insya Allah itu akan masuk kepada memori kita. Kita sampaikan kepada anak didik kita. Insya Allah bermanfaat. Selain untuk kita, juga untuk anak didik kita. Sebagai perkenalan, saya nama Suhandi, ya. Rumah saya tidak jauh dari sini. Aslinya saya Bojong, gitu ya. Palengseran, Bojong Tengah. Tuh Pak Idris, saudara saya. Kuncen Bojong. Pak Idris. Nah, sekarang saya tinggal di Blok C, pinggiran, di Kampung Bor. Di Kampung Bor, Kampung Salabendagor, di Blok C, Bu, ya, Blok C. Itu ya, kalau naik mobil angkot blok C padahal orang di kampung kok gitu. Nah, gitu ya, udah asli di situ ya, dari lahir, tapi lahirnya di Bojong. Kemudian selayang pandang tentang saya adalah kepala sekolah yang baru di sini, tapi stok lama, ya. Saya diangkat tahun 2017, ya. Ditempatkan di Kecamatan Leuwiliang, di Pampinggirna. Malum hari promosi mah moal mungkin di Pangkotana, di Pampinggirna. SD Pak Bangun 2, Bu. Pak Bangun tahu? Tempat rekreasi, ya, tapi nyublek anak. Lamun eta gunung uruk, saya kaurugan jeung sakolana. Nah, terus siswana aya 75 waktu itu. Terus saya datang setahun naik 9. Berarti 84. Nah, 1 tahun setengah saya pindah. Tas siswana turun deui 73 menurut kabar. Guru honorna 5, penjaga hiji, jadi genep. Lamun keluar bos, saya tepak kepala. Ya sejarahnya. Jadi gambaran ke bapak-bapak kepala sekolah nu anyar, guru P3K nu anyar, gitunya. Gambaran sejarah. Ya, kronologis saya. 1 tahun setengah pindah lagi. Ya, ke Purasari. SD Purasari itu di Puraseda dulunya, pemecahan Puraseda. Agak lebih jauh dari Pak Bangbon. Kalau diukur hitung jam dari rumah ke SD 2 jam, itu normal. Jurusan Cianten satu. Ya itu. Karena saya sudah berkeluarga, sudah punya cucu, mungkin saya tinggal di sana. Bisi dicurigai gitu ya. Gitu. Nah, pulang pergi. Jadi di jam genep, nepi ka sekolah jam 8. Gas di sekolah, boro-boro gawe, capek. Kadang-kadang saya gering, pucet. Ih bapak, kunang pucet. Dengarena. Teh manis, tak guru-guru. Ya. Nah tuh, 1 tahun setengah lagi pindah deh. Jadi jambok pindah nama. Ya, 1 tahun setengah lagi pindah lagi ke Kecamatan Leuwiliang. DSD Leuwiliang 05 di Galuga, pembuangan sampah. Lamun wayah kieu teh harum baunya. Ya gitu. Karena udah biasa, ya biasa saja. Nah, semakin kesini semakin lemah fisik saya. Ya, karena sudah berumur, sudah ngorok, sudah muda, ya tinggal tuanya. Nah, di sana 2019, 2023, Juli kemarin 2023 saya pindah ke sini. Alhamdulillah diterima para pengurus PGRI, pengurus K3S, pengurus Koaran. Jadi saya koordinasi dulu.
sebelum saya naik ke pengawas. Setelah di bawah beres, baru ke pengawas. Itu narima pamista. Judulnya saya ngincer SDN Bojong Tilu. Tadi nama Pak Idris, ya caritanya. Ya. Kunaon ente jadi ka Bojong Opat, cenah hayang di Bojong Tilu. Iya cerita. Saya sudah konfirmasi ke PGRI Bojong Tilu. Oke, cek bumi teh dulu saya. Nah, terus saya naik ke pengawas. Ku pengawas teh dijawab heula. Tah, di Bojong Tilu teh. Rahasia merenya. Ya. Terus saya balik pulang jam sekian, saya telepon balik, Pak, ke kantor, cek pamista. Nah, diceritakan, saya ditempatkan di Bojong Opat, gitu. Ai saya mah tamu, arek disuguhan naon oge di dahan, asal ulah nu pahit, asal ulah lewat di Bojong, gitu. Di Bojong Opat wae Pak, kumaha muridna sedang 200 leuwih. Terus lebih enak lagi di Bojong Opat terpisah gitu ya, adem gitu. Di istri herang mata tuh, jauh ke tetangga sekolah gitu ya, persaingan gitu. Maklum ai piring masuk pakai truk ya, deket mah gitu. Nah terus sampai tadi, nah waktu itu bapak kepala sekolahnya masih panasin teman saya. Jadi satu letting saya itu Pak Nasim, Pak Kamal, Pak Ugan, Pak Bumi itu satu letting ya. Jadi kenal semua gitu. Tidak asing lagi. Kalau bapak-bapak ibu-ibu yang masih ganteng, yang masih cantik, bukan level saya. Jadi saya tidak kenal. Terkecuali Bu Yanti. Itu letting saya gitu. Nah itu ceritanya ya. Kalau Allah mengizinkan, saya ini bukan rahasia. Saya mah dingorakeun kudu geus pensiun jeung Pak Sodik. Letting saya. Itu dingorakeun 2,5 tahun. Allah mempercayai saya masih gitu ya. Masih diberi rezeki. Ya geus pensiun mah potongan tunjangan belum tahu. Akhirnya alhamdulillah sakti masih ada, tunjangan kespot masih ada, gaji utuh. Alhamdulillah. Mobil ayah bari ngirit oke gitu. Pak Idris ya. Nah, punten Pak Idris ya, carita saya. Nah gitu, kronologi saya. Mohon saya diterima nih Pak Memet ya, Bu Yuni selaku ketua gugus ya. Saya mah orangnya gini, orang lapangan. Punten rada iya ya. Ya, kurang sehat. Geus minggu meriang. Merindukan kasih sayang. Gitu ya, 3 minggu gitu. Jadi gitu. Ya, punten, saya 2025 pensiun dengan Pak Mehmet berarti ya, bulan April gitu. Mohon doanya, mudah-mudahan saya selalu disehatkan, bisa melaksanakan tugas dengan baik, sebaik-baiknya, bisa amanah. Utamana mah amanah lain pagawean. Pegawaian mah bisa diselimuti, amanah tentang pengelolaan bos itu yang terpenting. Banyak guru-guru kecuas-kecuis di tukang ngomongkan kepala sekolah. Ngomong ke kepala sekolahnya. Ya, saya sok itu. Jadi kudu amanah jadi kepala sekolah. Mudah-mudahan kepala sekolah segugus 2 amanah semua. Ya. Kita sejahterakan guru semua, baik guru honor maupun guru PN. Insya Allah berkah, berkah tenang hirup teh, sare tibra gitu, makan enak. Kalau amanah mah, jadi kudu transparan lah. Itu saja perkenalan dari saya. Mohon maaf bila ngacapruk Pak Idris omongan saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kepada Bapak Suhani SPD, terima kasih atas sambutannya. Untuk sambutan berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Pengawas Gugus 2 Kemang kepada Bapak Dr. Andes Mehmet, dipersilakan. Izin berdiri, Bu ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Bojo 4, yang saya hormati Ibu Ketua Gugus, Ibu Yuni, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati. Alhamdulillah pada hari ini, hari Selasa tanggal 3 November 2023, oh maaf, lewat. Berarti ini udah pada di SI ya Kepala Sekolah. Udah ya Bu ya? Kalau saya udah SI, Pak Suhari udah SI, Bu Yuni di SI, sayang istri. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu pertemuan kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau saya ngasih sambutan duduk, badan saya pendek jadi nggak kelihatan. Saya senangnya berdiri, jadi sambil jalan-jalan aja. Tidak lama, insya Allah 15 menit selesai. Ya. Yang pertama Bapak dan Ibu, saya titip pesan. Karena Bapak dan Ibu ini muda-muda, ya, guru-guru di zaman era milenial, ya, zaman teknologi, ya. Jadi yang dibawa itu laptop. Jadi pesan saya kepada Bapak dan Ibu guru, kita KKG 3 kali pertemuan, ini pertemuan yang kedua ya. Yang kemarin materinya apa Bu? Yang sudah disampaikan? TP, CP, TP. Bapak dan Ibu, nanti saya minta produknya. Produk Bapak Ibu menyusun TP, CP-nya sudah ada, TP-nya belum kayaknya ya, belum kan Bu? TP guru yang membuat, TP, ATP, sampai situ kan? Nah, nanti tolong Bapak dan Ibu di rumah bagaimana untuk membuat TP, ATP, kalau perlu 1 RPP. Karena hari ini sedianya mau disampaikan tentang modul ajar ya. Tapi sekarang diganti dengan project training. Saya nyebutnya project, bukan proyek Bu. Ya, kalau proyek ada tetangga saya, kalau pagi, kalau saya jalan pagi, manggil saya bukan namanya uruk sini, aki-aki. Kenapa Bang? Bebek gua kalau pagi bunyi proyek. Nah, terus begitu gua lihat udah ada 5 telur. Bebek kan bunyinya wek tapi bilang proyek gitu. Jadi project hari ini. Jadi pesan saya kepada Ibu, kita ikuti kegiatan ini dengan serius ya. Jadi jangan nanti Ibu masuk kemudian hadir. Nah, diharapkan masuk, hadir, menyimak, kemudian nanti mencoba membuat supaya Bapak dan Ibu nanti kedepannya sudah bisa minimal membuat RPP-nya ya. Itu pesan saya ya. Yang kedua Bapak dan Ibu ya, kaitan dengan IKM ya, kaitan dengan IKM Bapak dan Ibu, karena di gugus 2 ini, Bojong ini baru beberapa sekolah. Nah, kemungkinan tahun 2024 itu akan seluruhnya sekolah-sekolah di Indonesia menggunakan kurikulum Merdeka.
nanti seandainya itu jadi, ya. Tapi kalau saya baca di surat edarannya itu 2024-2025 semua sekolah sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Ya, wayahnya ini mah dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya, jadi nggak bertahap lagi kayaknya nih. Kalau nanti dimulai 2024-2025, kecuali yang sekarang sudah mulai kelas 1 dan 4 atau 1 sampai 6. Nanti yang belum harus jalan sekaligus, nggak apa-apa. Ya, pelan-pelan aja. Ya. Jadi memang itulah roda-roda pendidikan, bukan roda-roda kehidupan Bu. Roda-roda pendidikan di negara Republik Indonesia. Jadi memang harus kita syukuri ya. Pendidikan ini kan dinamis Bu ya, dinamis ya. Tidak stagnan, dan tidak eksak. Ya. Kalau matematik eksak, ya fisika eksak. Tenang aja Bu. Waduh, tegang banget. Sekarang saya biasain, saya nggak mau tegang-tegang ngadepin guru-guru nih, biasa-biasa aja, ya. Iya. Sebenarnya dengkul saya udah lemes nih, ya. Kalau melihat yang muda-muda, kalau yang tua sih enggak. Ya. Jadi harus sekaligus ya. Kurma ini, ya tolong disiapkan oleh Bapak dan Ibu. Kita memang sekarang ini hidup di zaman era digital, globalisasi. Wah, ini sudah jauh, ya, gitu. Zaman gadget, ya, zaman gadget, ya. Itu pesan saya yang kedua. Pesan saya yang ketiga untuk Bapak dan Ibu. Nanti materi project, ya, P5 ini sudah tambah 1 kan. Kalau kemarin dulu P4, pedoman penghayatan. Sekarang P5, project penguatan profil pelajar Pancasila. Itu lebih kokoh lagi, tolong kepada Bapak dan Ibu, ini nanti harus ada hasil yang lebih signifikan lagi ya, selain nanti kaitan dengan akhlak anak-anak, perilaku anak-anak yang harus Bapak Ibu tepat ya. Sekarang Masya Allah Bapak Ibu, kita lihat, saya sedih ngeliat kemarin gimana itu yang anak SMP dibully sampai dipukul. Masya Allah, saya ngeliat juga ya ini. Nah di kita jangan sampai terjadi seperti ini, ya. Ini pesan terakhir yang ketiga bukan terakhir ya. Kalau terakhir berarti cuma sekarang, siapa tahu besok kita ketemu lagi kan, nanti bisa kasih pesan lagi. Bapak Ibu, siapa yang sudah membuka rapor pendidikan sekolah di sekolahnya? Angkat tangan. Halo? Iya, rapor mutu sekolah. Iya. Sudah Ibu ya? Ibu dari mana nih? SD mana? Hah? Bojong 2. Seragamnya itu. Yang batik dari Angkasa. Ibu saja dari mana nih? Global. Seragamnya kayak Ibu Majelis Taklim. Apa ya, Majelis Taklim. Apa? Kita semuanya ahli surga. Kita memang harus punya ikhlas dan yakin. Ikhlas bekerja, ya, yakin gajinya double. Gaji dunia dan gaji akhirat. Itu Bu, ya. Bapak dan Ibu, ya. Apa tadi? Saya lupa lagi tuh. Oh ya, pelapor. Bapak dan Ibu tolong itu rapor pada platform rapor sekolah Bapak dan Ibu dibuka tidak hanya di sekolah, di rumah dilihat. Ya, contoh, misalnya Bojong berapa tadi? Bojong 2. Ibu literasinya berapa di SD Bojong 2 itu? Ingat nggak kira-kira pas dibuka literasi? Ya, anggap aja deh misalnya 45,33 gitu ya. Anggap aja 45,33. Warnanya hijau, merah atau kuning? Apa oranye? Anggap aja merah lah. Merah. Ya, merah. Kalau di atas 60 pasti hijau. Nah, ketika warna merah yang muncul di benak Bapak dan Ibu, apa yang harus dilakukan? Halo?
Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan? Explore. Ketika nilai rapor literasi anak-anak kita itu di bawah rata-rata, apa yang mesti kita lakukan? Halo? Ya. Refleksi. Apa Bu Pak? Refleksi. Introspeksi diri, bagus. Satu, ya, merasa kan? Apakah? Jadi muncul pertanyaan, refleksi ya, refleksi. Jadi dicari apa dulu di sana? Akar masalah. Akar masalahnya apa? Ya, apakah anak itu kita diamkan saja? Begitu dibuka akar masalah, oh ternyata metode pembelajarannya masih kurang. Itu yang harus Bapak Ibu cari solusinya, metode pembelajaran. Satu. Yang kedua, oh ternyata pemahaman visi misi sekolahnya masih kurang. Ya. Jadi apa yang menjadi cita-cita sekolah Bapak dan Ibu ini belum tercapai. Ya. Pak, ternyata ini walaupun rendah kok ratingnya naik dari tahun yang lalu, biasa gitu kan? Naik. Model pembelajarannya bagus kok, 78, sekian. Lalu siapa yang kurang? Kalau gurunya mengajarnya bagus, ya kan? Pemahaman visi misinya luar biasa bagus, kelihatan kok sekolahnya, guru-gurunya, ya. Secara psikologisnya juga bagus. Siapa yang kurang? Berarti yang kurang adalah pada peserta didik. Tatkala kita tahu tentang peserta didik itu, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Apanya? Pada saat pelaksanaan proses pembelajaran. Ibu dan Bapak yang saya hormati, ya, sekarang ini, ya, dengan kurikulum yang baik itu K13 maupun Kurmer, ya, itu yang dicari bukan capaian kurikulum, ya, bukan capaian kurikulum. Lalu apa yang dicari? Halo, kemarin perasaan baru dibahas tuh, ya, apa yang dicari Bapak Ibu? Capaian apa? Capaian pembelajaran. Nah, pada CP itulah Bapak dan Ibu, adakah target anak harus nilainya sekian? Bu, tolong dipoto saya, ya, supaya ada gantengan dikit. Malum lah, sama saya kayak Pak Madi ini, pensiunnya tinggal 2 tahun lagi. Di situ aja, gitu aja. Ya, alhamdulillah sih. Ya, walaupun tinggal 2 tahun lagi, saya kalau melihat gini semangat nih. Saya titip SD yang ada di Gugus ini, semuanya harus SD yang terbaik. Ya, KBM-nya terbaik, banyak diminati oleh masyarakat. Ya, bukan ditinggal. Ya, bukan begitu dilihat, nggak enak nih kalau sekolah di sini. Nah, jangan seperti itu. Begitu orang tua datang, nah ini nih sekolah yang saya cari, guru-gurunya hebat, ya, ya. Kepala sekolahnya juga hebat, energi, ya, semangat. Nah, kembali Bapak dan Ibu, CP dulu waktu saya mengajar ketika jadi guru, Bapak Suhani jadi guru, kita dikejar target kurikulum. Contoh, matematika harus 100%. Ya, saya pernah nulis 80% itu ada 3 warna. Warna merah, ada warna kuning kalau tidak salah. Ya, ada 1 warna lagi, ya. Pak Mehmet nggak boleh kalau 80, memang mesti berapa? 100. Padahal banyak materi yang belum tersampaikan. Sekarang ini dengan CP, capaian pembelajaran, Bapak dan Ibu ketika literasi nilainya rendah atau numerasi nilainya rendah, ya, maka yang perlu Bapak perbaiki itu adalah capaian pembelajaran. Kelas 1
2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini. Jadi nanti Bapak dan Ibu coba membuat RTM, ya, rencana tindak lanjut, atau katakanlah garis besar Bapak Ibu mengajar. Kalau di kelas 1, ya, pada literasi anak dia harus membaca berapa huruf bisanya, ya. Kalau kelas 1 jumlahnya ada 30, maka satu semester ini Bapak Ibu diharapkan ke-30 siswa itu sudah bisa membaca kata. Lebih kali Bu ya sekarang Pak ya, sudah bisa baca kalimat Pak ya, anak-anak ya, pasti, karena memang dari PAUD ya. Padahal di PAUD itu PAUD, TK, SD kelas 1 itu belum ada tekanan anak harus bisa membaca, menulis seperti itu. Tapi sekarang lain, ya, di SD sudah terbantu, di PAUD anak-anak sudah 60, bahkan ada yang sudah bisa membaca. Nah, saya mohon Bapak dan Ibu nanti satu semester ini di sekolah Bapak dan Ibu kelas 1-nya itu sudah bisa membaca minimal 1 kata, maksimal 1 kalimat, semua, ya. Dari mulai Tufi sampai Banu sudah bisa membaca 30 anak. Itu buat catatan. Ya. Di semester 2 tidak lagi 1 kata, tapi sudah 1 kalimat, bahkan kalau memang siap 1 paragraf sudah bisa. Ya. Itu target capaian. Namanya juga target capaian. Bisa tercapai, bisa belum. Ya. Guru kelas 1 harus membuat catatan. Ya, nih Tono dia membacanya belum acak, buat catatan. Nanti begitu di kelas 2, sampaikan kepada guru kelas 2. Bu As, tolong ini Tono, dia membacanya belum lancar. Yang lain alhamdulillah. Hanya Tono, tolong di kelas 2 ini dibimbing. Itu capaian pembelajaran. Fase 1 dan 2. Ya. Di kelas 3 pun demikian. Di kelas 3 dia anak-anak itu sudah bisa, tolong diajak memahami kalimat. Memahami kalimat kelas 3. Kelas 4 juga tolong didorong. Ya, karena di kelas 4 anak-anak sudah diajak untuk mengembangkan pengetahuan. Ya, kelas 4. Itu kan? Numerasinya juga sama. Di kelas 1, Pak, di kelas 1 ini anak-anak sudah mulai diajarkan penjumlahan. Iya. Ya, ajarkan penjumlahan dari mulai 1 angka. Itu juga pakai target capaian pembelajaran. Semester 1 anak sudah bisa menyebutkan huruf, apalagi dengan penjumlahan 1 angka. Sudah punya 1 angka. Lebih mungkin 2 angka. Di kelas 1 sudah mulai. Apalagi di semester 2 sudah mulai 2 angka atau 3. Ya, 30 anak usahakan harus bisa. Ya, jangan lupa catatan. Perkalian di kelas 2 sudah dimulai perkalian. Sudah. Nah, tolong anak kita Bapak dan Ibu diajak dia untuk menyebutkan perkalian. Perkalian 1, 2, 3. Begitu belum belajar yang pokok masuk, anak-anak kita ajak. Ayo anak-anak kita bernumerasi. Ya, perkalian angka 2, 1 klasik. Untuk mengetesnya random. Ya, silakan maju. Begitu dan seterusnya sampai di kelas tinggi pun, ya, mulai kelas 4 itu sudah mulai yang namanya konsep-konsep matematikanya harus lebih dipahami dan dikuasai. Tanggal 9 besok ada apa? 9 Oktober ada apa? Mulai kegiatan AMD. Siapkan anak-anak kita. Saya yakinlah tidak ada yang menumpang Bapak Ibu ya. Tidak ada yang menumpang kan AN-nya. Semuanya sudah siapkan perangkat IT-nya. Halo? Sudah. Jangan ada yang numpang ya. Kalau di Ciseeng tahun lalu numpang
Tapi sekarang alhamdulillah sudah semua harus punya. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, itu beberapa harapan dari saya sebagai pengawas di Dubes 2 ini. Bapak Ibu tetap semangat untuk bekerja, ya, semangat untuk berjuang, semangat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Siapa lagi ya yang mau untuk mencerdaskan anak-anak bangsa kalau bukan kita lewat pendidikan, ya, itu insya Allah ya, ketika kita niat ikhlas, Allah akan memberikan keberkahan, ya. Jangan ada hitung-hitungan, ya. Jangan ada hitung-hitungan. Cukup matematika aja. Ya. Yang menghitung itu cukup matematika dan uang. Ya, dan uang. Tapi uang bukan segala-galanya, Bapak. Kebahagiaan itu bukan karena uang saja. Ya. Ya. Tatkala saya bertemu dengan Bapak dan Ibu ini luar biasa, sangat bagus. Ya. Demikian, terima kasih sambutan dari saya, Bapak dan Ibu. Mohon maaf kalau saya juga tidak bisa mengikuti sampai sore, sampai jam 3 Bu Yuni ya. Luar biasa. Tapi dikasih makan dulu kan. Kalau belum makan udah teriak ya. Ya, mudah-mudahan sekali lagi Allah memberikan keberkahan untuk kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Dr. Andes Mehmet, terima kasih atas sambutannya. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa bermanfaat buat kita semua ke depannya. Untuk acara berikutnya yaitu penyampaian materi proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 oleh Bapak Komarudin dan Ibu Rina Eni Anawati SP dari SDIT Umbul Puro. Lanjut Pak. Ya baik, karena sudah mau azan zuhur, kita isoma dulu, nanti berkumpul lagi jam 13.30 sudah di ruangan sini.